Bougainville Afterglow. Memiliki warna bervariasi dari merah muda, merah, jingga, hingga koral atau merah bata. Varietas ini mekar sepanjang tahun, merupakan salah satu varietas favorit dan dapat ditanam di pekarangan rumah maupun dijadikan tanaman rambat di dinding. Yang kedua, Bougainville California Gold. Warnanya menyerupai gradasi dari warna keemasan ke jingga. Saat sedang mekar, bunganya akan berguguran dalam waktu relatif singkat. Varietas ini merupakan salah satu yang paling populer dan digemari. Yang ketiga, Bougainville Gold Rush. Berwarna keemasan dengan warna kelopak kuning keemasan yang jauh lebih cerah dan mencolok. Dengan warnanya yang mencolok, varietas ini cocok ditanam pada taman rumah. Yang keempat, Bougainville Bambino Baby Elysian. Memiliki kelopak bunga berwarna merah muda yang lembut. Varietas ini cocok dijadikan sebagai dekorasi pekarangan rumah. Yang kelima, Bougainville Bambino Baby Lauren. Memiliki warna keunguan yang lembut dan umumnya mekar pada akhir musim semi, awal musim panas, dan juga di akhir musim gugur. Yang keenam, Bougainville Baby Victoria. Jenis satu ini memiliki warna magenta dan keunguan yang cantik, cerah, dan juga mencolok. Varietas ini cocok ditempatkan di desain taman rumah minimalis. Yang ketujuh, Bougainville Cherry Blossom. Memiliki kelopak berwarna merah muda. Terkadang warnanya sangat pudar hingga mendekati warna putih. Varietas ini juga termasuk bunga yang terus mekar sepanjang tahun. Yang kedelapan, Bougainville Coconut Ice. Umumnya kelopaknya berwarna keputihan, namun varietas satu ini juga memiliki jenis kombinasi warna paling banyak dan juga akan selalu mekar sepanjang tahun. Yang kesembilan, Bougainville Alexandra. Memiliki warna keunguan yang kerap menarik perhatian. Bunganya pun dapat tumbuh hingga sangat rimbun. Varietas ini akan menggugurkan daun pada waktu-waktu tertentu. Yang ke-10, Bougainville Barbara Kars. Warna bunga sangat bervariasi, meliputi magenta, merah, dan scarlet. Daunnya bertekstur halus dan mekar sepanjang tahun. Selain itu, jenis Bougainville ini juga bisa dijadikan sebagai tanaman rambat gantung. Yang ke-11, Bougainville Bambino Magic. Varietas ini memiliki warna yang tidak terlalu mencolok, kelopaknya berwarna gradasi dari ungu ke putih, dan juga varietas ini akan mekar sepanjang tahun. Syarat tumbuh tanaman Bougainville. Yang pertama, dapat tumbuh dengan baik di tempat yang terbuka dan terpapar sinar matahari pada ketinggian 1-1000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, memiliki daya adaptasi yang sangat luas terhadap lingkungan sekitarnya sehingga dapat ditanam di daerah beriklim tropis maupun subtropis. Yang ketiga, curah hujan yang baik adalah 1.500-3.000 mm per tahun. Yang keempat, intensitas cahaya sekitar 5-12%. Pengaturan intensitas cahaya dapat dilakukan melalui pengaturan intensitas naungan. Yang kelima, kisaran suhu udara yang baik adalah 24-36 derajat Celcius dengan suhu optimum 29 derajat Celcius. Yang keenam, pH tanah yang baik adalah 7 atau netral. Yang ketujuh, kelembapan berkisar 50-80%. Media tanam yang digunakan menggunakan media tanam campuran berupa tanah yang berpasir. Tambahan pasir pada media tanam akan bersifat porous, sehingga media tanam yang digunakan memiliki lubang atau pori-pori. Pori ini berfungsi sebagai pertukaran udara atau air ke dalam tanaman dan menjaga kelembapan. Pasir dan sirtu atau kerikil mempunyai sifat permeabilitas yang tinggi dibanding tanah, sehingga diharapkan dapat memberikan kondisi kering yang sesuai untuk pembungaan tanaman bunga Bougainville. Teknik budidaya tanaman Bougainville. Yang pertama, dengan cangkok. Siapkan batang utama untuk bibit tanaman Bougainville. Pilih tangkai dari induknya, yaitu yang berusia tua atau matang. Indukan matang dapat dilihat dari batangnya yang bersayap dan memiliki bercak. Lalu bersihkan tangkai yang dipilih dari daun dan ranting yang terlalu rimbun. Dalam membuat bibit bunga, perhatikan bagian bawah. Kupas tangkai sampai pada lapisan kandung secara melingkar dengan ukuran panjang 10 cm untuk membuat bibit cangkokan. Lalu dibungkus dengan humus lembab dan dibungkus kembali dengan plastik. Diamkan kira-kira 3 minggu untuk memperoleh akar muda baru pada cangkokan tersebut. Untuk mempercepat pertumbuhan, gunakan pupuk ZPT. Hasil cangkokan dapat ditanam pada media tanam berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1.
Tunggu hingga tangkai ini keluar tunas baru, kemudian jadikan tangkai tersebut sebagai batang bawah utama dan cikal bakal tunas dan tangkai baru. Yang kedua dengan stek. Potong tangkai secara miring dan tajam. Siapkan media tanam berupa gabungan tanah gembur dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Lalu masukkan ke dalam pot yang berukuran 30 cm. Masukkan batang stek kira-kira 10 cm ke dalam adonan tanah dengan bagian runcing menghadap ke dalam atau ke bawah. Pakailah pupuk JPT untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Gunakan pagar bambu untuk menjaga posisi batang tetap tegak dan lindungi dari sinar matahari di siang hari. Namun pada pagi hari, biarkan bibit baru ini mendapatkan cairan putih dari sinar matahari pagi selama kurang lebih 2 jam. Pada hari ke-10 akan muncul tunas dan akar muda. Yang ketiga, sambung tunas atau pucuk. Merupakan salah satu teknik yang cukup populer pada pembudidayaan bougainville. Teknik ini akan membuat salah satu pohon dapat memiliki beberapa jenis bougainville. Teknik ini juga sangat mudah dan tidak membutuhkan peralatan yang sulit. Teknik ini hampir sama dengan teknik stek. Cukup ambil batang dari beberapa jenis tanaman bougainville. Kemudian, sambung pada pohon yang ingin ditanam. Penyambungan bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Dalam satu pohon bisa dilakukan penyambungan lebih dari 3 jenis tanaman. Dengan penyambungan ini akan membuat tanaman bougainville menjadi lebih indah. Tunas pada bibit bagian bawah batang tersebut bisa kita sambung dengan tangkai-tangkai muda dari jenis bougainville lain sehingga akan menghasilkan aneka bunga berwarna-warni. Cara menyambung tunas bougainville. Memotong miring pucuk tunas muda dari salah satu pohon bougainville aneka warna. Lalu sambungkan dengan tunas muda pada batang bawah dan pastikan sambungan cukup kuat dan tidak longgar. Ikat dengan erat dan tutup dengan plastik basah atau sabut kulit kelapa. Gantilah plastik setiap 4 hari sekali selama 15 hari. Tunggu sampai sambungan ini menjadi kokoh dan mengeras, baru lakukan melepas plastik pada sambungan. Selanjutnya, tahap pemeliharaan. Perawatan pasca penyambungan tunas dapat dilakukan dengan mengurangi suplai air atau menghentikan suplai air sama sekali selama beberapa hari, bertujuan agar daun dapat mengering lebih cepat. Daun yang mengering akan rontok pada 3-4 hari. Kemudian sisa dari daun-daun yang rontok tersebut nantinya akan menjadi cikal bakal pembentukan bunga baru. Setelah daun rontok, lakukan penyiraman kembali. Air akan berfungsi sebagai pemancing tumbuhnya pembungaan baru. Penyiraman dilakukan hingga tanah sekitar menjadi jenuh yang akan memaksimalkan tumbuhnya pembungaan yang lebat. Setelahnya, letakkan bougainville pada tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya, tahap pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan sebaiknya menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos dan pupuk organik lainnya dengan dosis yang secukupnya. Hindari menggunakan pupuk kimia yang berlebihan karena dapat mempengaruhi kandungan nutrisi pada tanah dan digunakan apabila tanaman terserang hama penyakit. Pemupukan ulang dapat dilakukan sebulan sekali dan berfungsi menjaga kesuburan media tanam. Yang pertama, pupuk organik merupakan pupuk paling efektif bagi bougainville. Dapat diberikan dalam berupa pupuk kompos atau pupuk kandang. Pemupukan pada tanah secara langsung dilakukan setahun sekali dengan dosis 5-10 kg per tanaman. Pemupukan pada pot dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan dosis 1-2 kg. Pengaplikasiannya adalah dicampurkan langsung pada media tumbuh yang ada pada pot tanaman. Yang kedua ada pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia tidak terlalu disarankan, namun dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan dan pembungaan yang lebih cepat. Jenis pupuk kimia yang pertama ada NPK. Jenis pupuknya Ponska, NPK 15-15-15 dan NPK Mutiara. Pada tanah miskin, pengaplikasiannya 10-20 gram NPK lalu dibenamkan di sekeliling tanaman. Pada pot tanaman membutuhkan 1 sendok teh NPK lalu dibenamkan pada sekeliling tanaman. Pengaplikasian cukup dengan cara mengocor dilakukan dengan perbandingan 1:1 per tanaman bougainville. Pupuk kimia yang kedua adalah pupuk daun Growmore. Pengaplikasiannya disarankan ketika tanaman memasuki fase generatif atau sudah siap untuk berbunga. Pemupukan dilakukan setiap 10 hari sekali hingga munculnya kuncup bunga dengan cara melarutkan 1 gram pupuk Growmore pada 1 liter air, lalu semprotkan pada daun terutama pada bagian bawah daun. Tahap penyiraman. Lakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Tanaman bougainville membutuhkan asupan air yang banyak pada masa awal penanaman. Bougainville akan mengalami masa fase kering yang terjadi ketika tanaman mulai memperlihatkan kuncup dan siap berbunga. Fase kering akan berlangsung selama 3-4 hari. Ketika mengalami fase kering, kurangi penyiraman air. Selanjutnya, penyinaran.
Bougainville merupakan tanaman yang membutuhkan intensitas penyinaran matahari dalam jumlah banyak, yaitu sekitar 70% sekitar 6-7 jam dalam sehari. Oleh sebab itu, letakkan tanaman bougainville pada tempat yang terbuka. Kurangi intensitas penyinaran dapat menghambat pertumbuhan maupun pembungaan bougainville. Tahap pemangkasan. Pemangkasan pada bougainville dapat membuat tanaman menjadi lebih indah, merangsang pembungaan, dan mengurangi timbulnya HPT. Pemangkasan dilakukan pada bagian batang atau ranting yang sudah panjang, terlalu lebat, bentuknya kurang teratur, maupun pada daun yang terlalu lebat. Pemangkasan sebaiknya dilakukan secara rutin dan dilakukan dengan cara yang benar. Yang terakhir adalah pengendalian hama penyakit tanaman. Bougainville yang terserang hama maupun penyakit ditandai dengan munculnya flek atau jamur hitam pada daun. Penyebabnya bermacam-macam. Yang pertama, tingginya curah hujan yang menyebabkan timbulnya endapan air pada pucuk daun sehingga menempel dan tidak kunjung kering. Yang kedua, embun yang menempel pada daun tidak kunjung kering menyebabkan timbulnya flek hitam pada daun. Dan yang ketiga, adanya hama panas tanaman seperti lalat, kutu, dan kumbang hijau. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan memotong atau memangkas daun yang telah terserang menggunakan gunting atau cutter. Apabila tidak dilakukan pemangkasan, dapat merembet pada batang yang dapat menyebabkan mati cabang. Yang kedua, setelah dilakukan pemangkasan, upayakan agar dipisahkan dengan tanaman lain untuk menghindari penularan. Yang ketiga, ketika musim hujan, sebaiknya tanaman tetap diletakkan pada tempat yang dapat terkena intensitas cahaya yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. Yang keempat, dapat menyemprotkan fungisida sebagai pengendalian terhadap jamur maupun hama tanaman.